yang ada dicatat di SPT masa PPh 21. Oke, Januari Desember. Nah, iya, itu biasanya penyebabnya karena apa dan bagaimana kita wajib pajak menanggapi itu ke kantor pajak tuh, Pak? Pertama, kantor pajak lihatnya dari mana? Dari laporan keuangan, laporan laba rugi yang dilampirkan oleh wajib pajak di dalam SPT tahunan. Lebih spesifiknya lagi, kalau di formulir SPT ada di lampiran 1771 Romawi 2. Oke, nah bagi mungkin wajib pajak yang ingin belajar lebih dalam lah gitu ya. Nah, kita ada program Taxpreneur Mastery Bootcamp ya, di mana ini adalah program khusus didesain untuk para wajib pajak yang ingin mendalami ya perpajakan, khususnya saat ini terkait dengan topiknya SP2DK dan pemeriksaan. Nah, bagi mungkin kalau ada yang tertarik bisa hubungi nomor yang ada di video ini ya, atau klik link yang ada di caption segera ya, karena seatnya terbatas ya, seatnya sangat terbatas dan kita memang tidak banyak ya, satu kelas kita buka. Untuk jadwal lengkapnya bisa hubungi aja langsung nomor admin kita atau klik link yang ada di caption. Halo para wajib pajak, kembali lagi di sesi tanya jawab dengan Bapak Dr. Mulyono, ruang ngobrol santai mengenai perpajakan, akuntansi, keuangan dan hukum. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai SP2DK dan pemeriksaan tentunya untuk wajib pajak badan. Yuk langsung aja kita mulai. Ya baik, selamat pagi Pak Mulyono. Ya, selamat pagi. Ya, saya di sini ingin bertanya Pak mengenai koreksi-koreksi yang biasa disuratin oleh kantor pajak ya, yang SP2DK ya, atau pemeriksaan lah ya. Ya. Nah, jadi gini Pak, gimana kalau misalnya wajib pajak itu ada peredaran usaha atau total omset di dalam SPT tahunan yang dia lapor di tahun pajak yang sama itu berbeda dengan nilai DPP yang dilaporkan di SPT masa PPN. Nah, itu kita wajib pajak bagaimana cara menanggapinya dan dokumen apa ya Pak kira-kira yang perlu disampaikan ke kantor pajak seperti itu Pak? Oke, ya, jadi ini memang salah satu yang paling umum terjadi ya adalah terkait dengan ekualisasi ya. Jadi kalau ekualisasi itu istilah ekualisasi terkait dengan perbandingan ya. Nah, perbandingan antara apa? Antara laporan keuangan wajib pajak yang dilaporkan di dalam SPT tahunan PPh Badan ya di bulan April maksimal dengan SPT tahunan sendiri ataupun SPT masa. Nah, jadi contohnya sekarang ini adalah pertanyaan kamu terkait dengan pendapatan ya. Pendapatan yang dilaporkan dalam setahun. Nah, tentu saja ini adalah pendapatan komersial kan secara akuntansi. Kemudian dibandingkan dengan diekualisasi dengan apa SPT masa. PPN contohnya. Nah, secara umum ya, kalau perusahaan tentu saja kalau sudah PKP maka atas setiap penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak adalah terutang PPN. Nah, konsepnya itu dulu kan ya. Jadi atas penyerahan, jadi bukan atas penjualan sebenarnya. Jadi PPN itu terutang setiap kali terjadi penyerahan. Nah, tentu saja definisi penyerahan banyak ya di undang-undang kita kan gitu. Nah, ini tentu saja berbeda dengan pencatatan pengakuan pendapatan secara akuntansi ya. Ambil contoh yang paling sering adalah terkait dengan perbedaan antara proyek jangka panjang ya. Proyek jangka panjang itu contohnya apa? Perusahaan konstruksi ya. Di mana metode pengakuan pendapatannya dengan menggunakan metode yang khusus. Contohnya adalah percentage of completion ya. Jadi berapa persen proyek sudah selesai. Nah, dibandingkan dengan total proyek itu diakui sebagai pendapatan. Nah, tapi berbeda dengan penerbitan invoice dan faktur pajak. Nah, di mana salah satu momen ya dianggap adanya penyerahan adalah pada saat penerbitan tagihan atau faktur penjualan kan. Nah, kapan dia mengakui pendapatan dengan kapan dia mengakui invoice ataupun faktur pajak dan faktur pajaknya. Nah, tentu saja seringkali terjadi perbedaan waktu atau timing different. Sehingga hampir selalu ya, bukan sekali, hampir selalu terjadi perbedaan antara total pendapatan dalam satu tahun dengan total faktur pajak yang diterbitkan ya, karena kan proyeknya jangka panjang ya, di atas 1 tahun. Nah, jadi bagaimana menjelaskannya gitu kepada kantor pelayanan pajak, kepada Fiskus. Nah, nomor 1 adalah wajib pajak harus membuat rekapitulasi ya, bahwa memang ini adalah timing different, adalah perbedaan waktu. Nah, bagaimana membuktikannya? Nah, yang namanya perbedaan waktu itu artinya apa?
total nilai proyeknya kan sama. Total nilai proyeknya misalkan 10 miliar. Berarti nanti pendapatan yang akan diakui adalah sebesar 10 miliar juga. Cuma mungkin tahun pertama, misalnya proyeknya 4 tahun, misalkan ya tahun pertama hanya 25% yang diakui, 2,5 miliar. Tapi mungkin baru ditagih 1 miliar gitu, invoice 1 miliar. Nah, hanya saja di akhir tahun keempat, misalkan proyeknya 4 tahun ya, 10 miliar, pasti kan total pendapatan dengan total faktur pajaknya harusnya sama. Jadi wajib pajak harus punya rekapitulasi ya, membandingkan antara kapan pendapatannya diakui dengan kapan faktur pajak itu diterbitkan. Ya. Contoh lain misalkan adalah terkait dengan standar saja perusahaan dagang ya. Misalkan kapan pengiriman invoice dan faktur pajak beserta dengan kapan pengakuan pendapatannya. Nah, ada beberapa contoh misalkan terkait dengan ini invoice-nya sudah dikirim, ditagih, ya kan? Contohnya adalah terkait dengan uang muka. Nah, kalau PPN itu terutang atas penyerahan ataupun pembayaran, mana yang lebih dulu. Kalau uang muka sudah terutang PPN. Nah, tapi secara akuntansi bahwa kalau kita melihat uang yang diterima itu padahal belum ada pengiriman barang, belum ada pelaksanaan jasa, masih belum bisa diakui. Ya, dicatat sebagai hutang ya atau unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Itu adalah di sisi kewajiban kan gitu. Ya, tidak boleh aku pendapatan. Sehingga PPN-nya lebih besar seakan-akan, cuman pendapatannya belum boleh diakui. Nah, jadi seringkali ini justru bebannya adalah di wajib pajak gitu, karena wajib pajak tidak bisa menjelaskan, maka akan dilakukan koreksi mana yang lebih gede ya kan. Kalau ternyata lebih gede PPN, maka koreksinya menambahkan penghasilan di PPh Badan. Kalau ternyata penghasilannya lebih besar di PPh Badan, PPN-nya ternyata lebih kecil, maka akan ada koreksi tambahan ya, DPP PPN yang harus dibayar ya. Nah, jadi ini kuncinya penting sekali wajib pajak, maka harus melakukan ekualisasi. Makanya ketika misalkan ada wajib pajak atau bahkan mungkin dibantu ya konsultan pajak gitu. Nah, wajib pajak harus melakukan ekualisasi dulu ya, sehingga kalau ada perbedaan, dan pasti ada perbedaan, kemungkinan besar bisa dijelaskan. Menyambung yang tadi Pak, berarti kan tadi kita harus ekualisasi SPT masa, PPN dan PPh Badan. Nah, kalau misalnya dia itu perusahaan konstruksi nih Pak, nah dia kan punya penghasilan berarti final. Nah, kalau misalnya berarti atas penghasilan final itu di SPT masa itu dan nilai SPT masa dan SPT PPh Badan apakah harus sama atau bagaimana Pak? Kalau misalnya nanti beda juga itu kita menjelaskannya ke kantor pajak itu bagaimana ya Pak? Oke, nah ini good point ya. Tadi contohnya konstruksi ya. Jadi kalau penghasilan itu kan dilaporkan di SPT PPh tahunan PPh Badan ya. Nah, tapi apakah penghasilan itu semuanya kita tahu ada penghasilan yang kena tarif normal ya 22%, ada juga PPh tarif final ya, PPh final. Contohnya adalah perusahaan jasa konstruksi. Nah ya, nah ini agak khusus. Kalau konstruksi memang harus lebih banyak lagi ekualisasinya. Satu tadi antara PPN itu adalah ketika kita menerbitkan invoice, karena salah satu definisi dari penyerahan jasa kena pajak atau penyerahan barang kena pajak adalah ketika diterbitkan faktur penjualan. Jadi alias penerbitan invoice, itu yang pertama. Yang kedua adalah pengakuan pendapatan secara akuntansi. Tadi yang sudah kita bahas ya, contohnya pakai percentage of completion ya di PSAK. Nah, ada lagi yang ketiga, jangan lupa kalau jasa konstruksi ini dia terkena PPh final ya. PPh final atas konstruksi tergantung kualifikasinya, kan gitu, berbeda tarifnya. Nah, pertanyaannya kapan terutangnya kalau PPh konstruksi ini? Nah, kalau dia dibayarkan oleh pemotong ya, pemotong pajak contohnya WP Badan dalam negeri ya, maka dia akan dipotong ketika dilakukan pembayaran. Nah, di sini aja udah kelihatan. Invoice-nya terbit misalkan bulan September, ternyata baru dibayar di Desember. Maka pemotongannya baru ada perbedaan antara faktur pajak di SPT masa PPN di bulan September dengan pembayaran yang baru terjadi di Desember. Bagaimana kalau itu baru dibayar misalkan tahun depannya? Bisa lewat tahun tuh PPh finalnya. Nah, disinilah pentingnya ekualisasinya, jadi harus 3. Antara PPN, kemudian pendapatan ya di pembukuan, dan juga di SPT masa PPh finalnya. Nah, kalau satu kontrak mudah kan, kita bisa metrisnya gampang.
Tapi kalau bayangin kalau ada 100 kontrak. Nah, jadi wajib pajak di sinilah harus benar-benar jeli ya dalam mempersiapkan ekualisasinya ya untuk menghindari koreksi dari fiskusnya. Itu tadi pertanyaannya terkait peradaan usaha. Ya. Nah, kalau misalnya wajib pajak dapat SP2DK, dia dapat koreksi untuk biaya sekarang, Pak. Oke, jadi biaya apa contohnya nih? dia mencatat biaya gaji yang ada di SPT tahunan itu berbeda dengan yang ada dicatat di SPT masa PPh 21. Oke, Januari Desember. Nah, iya, itu biasanya penyebabnya karena apa dan bagaimana kita wajib pajak menanggapi itu ke kantor pajak tuh, Pak? Oke, jadi tadi ekualisasi selain pendapatan ada juga biaya. Iya. Ya, nah biaya ini memang biaya contohnya biaya gaji tadi kan ya. Nah ini diakui secara komersial kan begitu ya. Nah tentu saja kalau kantor pajak selalu melihat bahwa biaya gaji itu harus disetorkan semua PPh 21-nya ya Januari sampai Desember. Jadi biaya gaji selama setahun harusnya sama dengan SPT masa PPh 21 Januari sampai Desember. Tapi lagi-lagi biasanya akan ada timing different. Ya, pertama kantor pajak lihatnya dari mana? Dari laporan keuangan, laporan laba rugi yang dilampirkan oleh wajib pajak di dalam SPT tahunan. Lebih spesifiknya lagi, kalau di formulir SPT ada di lampiran 1771 Romawi 2. Di situ adalah rincian biaya komersial ya, biaya komersial. Nah, pertanyaannya kenapa bisa beda antara biaya gaji dengan PPh 21? Sering ada timing different ya. Nah, nomor satu tentu saja biaya gaji ini kan banyak jenisnya. Harus dilihat dulu. Kalau dulu ada natura dulu bukan objek pajak. Ya, tapi tidak bisa dibiayakan kan. Nah, tapi kalau sekarang natura juga objek pajak kecuali ada pengecualian, ada di lampirannya di PMK 66 ya. Artinya tidak dipotong PP 21 tapi masih bisa dipotong bisa dibiayakan. Nah, cuma ada memang biaya gaji ini memang bukan adalah spesifik langsung sebenarnya objek PP 21. Ya kan, sebagai contoh sebenarnya itu adalah biaya training untuk karyawan gitu, dianggap insentif buat karyawan. Jadi nomor satu klasifikasi biaya gaji itu harus benar nih ya, wajib pajak. Jadi jangan sembarang memasukkan, oh ini buat karyawan semuanya masukin biaya gaji, insentif semuanya. Ya, jangan. Yang benar-benar jadi objek PPh 21 itulah yang dicatat di akun biaya gaji. Ya. Kemudian PPh 21 kapan terutangnya? Ya, terutangnya adalah ketika perusahaan melakukan pembayaran atas gaji tersebut gitu. Nah, pertanyaannya kalau di akuntansi ya, kita mengenal konsep accrual kan gitu. Nah, ya jadi accrual itu contohnya apa? Contohnya adalah paling gampang adalah gaji Desember deh. Gaji Desember itu biasanya ada bonus. Nah, cuma bonusnya kadang-kadang kan nunggu tutup buku dulu, omset berapa tahun ini kan begitu ya, bonus tahunan biasanya. Nah, biasanya sering lihat beberapa perusahaan itu dia membayarkan bonus di Januari. Kenapa? Tunggu tutup buku. Nah, tapi secara akuntansi sudah di-accrue nih. Ya, biaya gaji, biaya bonus karyawannya itu sudah dicatat di Desember. Padahal baru dibayarkan bonusnya di Januari, dipotong PPh 21 Januari. Nah, lagi-lagi ada timing different antara accrual dengan PPh 21 ya. Jadi ini contoh-contoh ya, ada beberapa jenis biaya mungkin yang tidak terutang PPh 21, ada lagi perbedaan timing different. Nah, pentingnya wajib pajak punya ekualisasi. Nah, gitu seperti itu ya. Selanjutnya itu kalau untuk biaya gaji. Kalau misalnya ada koreksi terkait bunga pinjaman, Pak. Jadi misalnya ada pinjaman biaya gaji atau biaya pinjaman? Sekarang untuk yang biaya bunga pinjaman. Bunga pinjaman ya. Ya. Jadi ini ada transaksi antara anak perusahaan dengan induk perusahaan. Yang pemberi pinjamannya? Pemberi pinjamannya itu induk perusahaan. Nah, di sini ada transaksi pinjaman yang ada bunganya nih, Pak. Ada bunganya. Nah, kantor pajak tuh menanyakan terkait ini pembayaran bunganya kapan, terus nanti selisih yang dilaporin di SPT badan dengan SPT masa itu ada selisih. Nah, itu bagaimana Pak kita menanggapi? Pencatatan biaya bunga dengan PPh-nya ya, gitu. Nah, contoh ini misalnya dalam negeri ya. Nah, kalau pembayar jadi bunga itu terutang PPh pasal 23 ya, tarifnya 15% sesuai dengan undang-undang PPh kita di pasal 23. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ya,
secara akuntansi ada biaya bunga, kantor pajak kan selalu ini mana PPh 23-nya ya. Kalau dalam negeri kan gitu. Nah, biaya bunga tentu saja kalau secara akuntansi dicatat secara accrual kan gitu. Ya, jadi biaya bunganya misalkan ada perjanjian utang, ya hitunglah ya dari Januari Desember itu berapa biaya bunga yang harusnya diakui sebagai biaya meskipun belum dibayar. Tapi sudah dibebankan kan gitu. Nah, kalau pajak ya kita di PP 94 sekarang PP 55 ya saat terutang bunga itu ada beberapa faktor ya. Pertama adalah ketika saat jatuh tempo ya sesuai dengan perjanjiannya. Ya, jadi kalau sudah di perjanjian kan biasanya ditulis nih ya bunga ya dia terutang harus dibayar setiap bulan, apa setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, apa setahun sekali misalkan. Ya. Nah, yang kedua adalah saat bayar tentu saja. Nah, jadi saat terutang jatuh tempo atau saat bayar kan gitu. Nah, jadi di sini memang agak beda-beda tipis. Ya, kalau accrual tadi kan tetap diakui sebesar biaya berapa bunga yang harusnya terutang kan gitu ya, meskipun belum dibayar. Kalau di pajak agak sedikit berbeda adalah ketika jatuh tempo pembayaran. Nah, diakuinya. Nah, pertanyaannya kalau belum jatuh tempo, ya berarti kan PPh 23-nya secara teori, secara aturannya harusnya belum terutang, belum jatuh tempo, belum dibayar. Nah, tetapi secara akuntansi, oh ini harusnya udah ada nih beban bunga bulan berjalan, meskipun belum jatuh tempo. Nah, sehingga disinilah ada perbedaan waktu biasanya, ya terkait dengan kapan biaya bunga yang diakui secara pembukuan di akuntansi dengan kapan PPh 23-nya harusnya terutang. Nah, dalam praktek kalau belum dibayar, kadang-kadang perusahaan tidak memotong. Apa yang saya mau potong kan saya belum bayar, kan begitu. Nah, itu juga harus hati-hati. Karena sebenarnya kalau kita lihat di peraturan adalah saat jatuh tempo sebenarnya bunga itu. Itulah yang menjadi pemotongan PP 23. Nah, jadi yang harus hati-hati ada perbedaan treatment sedikit dan juga perbedaan lagi-lagi jatuh tempo. Kapan saat terutangnya ya saat terutangnya PP 23 atas bunga itu ya belum lagi ini kan dari induk kan gitu. Nah, kalau perusahaan induk ini transaksi afiliasi ya harus dengan suku bunga wajar kan begitu ya, harus dengan suku bunga wajar, nggak bisa tanpa bunga kecuali khusus ya kalau pinjaman pemegang saham kepada anak perusahaan, nah harus bisa dibuktikan ada syarat-syaratnya. Ya artinya modalnya sudah di-store semua, ya tidak dalam keadaan rugi pemberi pinjaman, terus anak perusahaannya sedang dalam kesulitan keuangan gitu kan. Nah, dan seterusnya. Jadi semua syarat ini harus terpenuhi supaya pinjaman pemegang saham itu bisa tanpa bunga. Nah, kalau satu aja nggak ada terpenuhi, maka harus ada dikenai bunga dengan harga suku bunga wajar ya. Lalu kalau misalnya kita kasih tanggapan seperti itu ke kantor pajak, mereka kan pasti akan minta dokumen. Nah, dokumen apa yang bisa kita berikan ke kantor pajak untuk membuktikan memang ini perbedaan saat terutangnya atau pembayarannya? Seperti itu, Pak. Ya, jadi yang pertama tentu saja di perjanjian utangnya, ya, di loan agreement-nya. Nah, khususnya di bagian bunga dan kapan saat terutangnya. Ya, kan di situ di loan agreement itu biasanya ada tuh utang ini pokoknya berapa, bunganya berapa per tahun, per kuartal. Nah, itu ada tuh. Ya, misalnya atau X plus persen berapa LIBOR per kuartal gitu kan. Nah, itu paling penting. Karena disitulah dihitung kapan harusnya terutang PPh pasal 23. Nah, kedua adalah tentu saja terkait dengan pencatatannya, kapan biaya bunganya itu diakui secara jurnalnya. Nah, kalau di secara akuntansi kan lagi-lagi bunga berjalan itu sudah diakui, ya meskipun sebenarnya dia belum jatuh tempo nih ya. Nah, jatuh tempo misalkan setahun sekali, tapi kan sudah berjalan nih bunga jatuh temponya sebenarnya udah di Juni, jatuh temponya lagi di Juni tahun depannya kan gitu ya. Nah, tapi secara accounting pembebanan diakui Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember mesti diakui proporsional kan gitu misalkan. Nah, jadi penjurnalan pencatatan bahwa ini hanya pencatatan akuntansi saja gitu ya. Dan ketiga adalah kalau bisa laporan keuangan audit kan gitu. Laporan keuangan audit yang menunjukkan bahwa bagaimana penghitungan laporan keuangan audit atau memang sudah dibayar, yang tadi laporan keuangan audit itu menunjukkan bahwa berapa bunga yang harusnya diakui dan juga perjanjiannya berapa supaya jangan salah gitu kan. Nah, dari laporan keuangan audit itu ya terkadang kita juga harus rincikan tuh ya, karena biaya kan banyak nih bunganya, bisa lihat di catatan laporan
keuangan ya gitu ya. Selanjutnya Pak, ini terkait kalau misalnya wajib pajak itu disuratin atas koreksi fiskal yang dilaporkan Oke, di SPT biaya tahunan. yang dikoreksi Iya, fiskal. khususnya ini kalau untuk yang aset tetap Pak. Penyusutan berarti Penyusutan, maksudnya. iya. Oke, penyusutannya. Nah, iya itu bagaimana kalau misalnya aset tetapnya ini itu tidak masuk ke kategori 1 sampai 4. Nah, itu bagaimana kita menjelaskannya ke kantor pajak, cara penghitungannya atau dasar kita itu bagaimana tuh Pak kalau Ya. dia bertanya mengenai hal Oke, itu? jadi penyusutan ini memang selalu menjadi isu ya, gitu. Jadi memang selalu berbeda kemungkinan besar antara penyusutan komersial dengan fiskal, ya. Dimana kalau fiskal ini kita sekarang terbaru di PMK 72, ya, di PMK 72 terkait dengan daftar aktiva dan juga kategori atau golongan ya, istilahnya golongan penyusutannya. Kita kalau bukan bangunan ada 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, 20 tahun ya gitu. Jadi ya udah di tempat di contoh misalkan 4 tahun, meja dari kayu ini 4 tahun, nggak bisa 3, nggak bisa 2, nggak bisa 5, nggak bisa, harus 4 tahun. Kalau misalnya lemari ya, tapi dari logam, misalnya ada lemari logam, nah itu harus 8 tahun. Nah nggak bisa ini cuma 4 tahun doang, mau 5 tahun nggak bisa, gitu ya. Nah sehingga pasti mengakibatkan perbedaan, ya perbedaan antara kemungkinan besar antara fiskal dan komersial, sehingga mengakibatkan ada aktiva pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan mana yang lebih besar penyusutannya tergantung. Oke. Nah sekarang bagaimana kalau ternyata daftarnya itu kan daftar gitu ya, tapi ada juga ada aktiva tetap yang mungkin sifatnya spesifik kan begitu. Ya. Nah, jadi kalau aktiva itu sifatnya aktiva tetap spesifik di suatu industri tertentu, misalkan, nah itu ada juga tuh di golongan 1, ya. Kalau di lampirannya bahwa itu ada peralatan yang memang khusus buat industri tertentu, itu hanya dia doang yang pakai, nggak ada yang bisa yang pakai yang lain, cuma dia doang gitu misalkan, ya. Nah, itu bisa golongan 1. Tapi di pasal di Undang PMK 72 juga ditegaskan. Ada juga kalau memang ada aktiva tetap yang tidak sama sekali tidak termasuk di dalam golongan 1, 2, 3, 4 gitu ya di lampirannya, maka dimasukkan ke golongan 3 ya 16 tahun ya, cari aman. Gitu ya. Jadi itu biasanya penggolongan ya terkait dengan aktiva tetap gitu ya.